Halo Sobat YouTube, selamat datang kembali di channel kami. Kali ini aku akan mereview film Thailand yang berjudul Inhuman Kiss. Buat kamu yang suka banget dengan film horor, jangan ketinggalan film yang satu ini ya. Jadi tunggu apa lagi? Langsung saja kita masuk ke alur ceritanya. Hari semakin gelap. Konon katanya ada sebuah peti di dalam rumah yang terdapat di tengah hutan. Di dalam peti terdapat Arwan Wal yang menjaga hutan. Siapapun yang datang pada malam hari tidak akan pernah bisa pergi. Dikisahkan Sai, seorang gadis kampung yang bercita-cita menjadi seorang perawat. Kesehariannya dia selalu datang dan membantu warga yang sakit terluka karena kecelakaan maupun akibat dari peperangan di masa itu. Di suatu hari, dia mendapati seorang pasien yang orang tuanya menceritakan desas-desus yang sedang beredar di tengah masyarakat, yaitu adanya Krause yang bergentayangan. Suatu malam, ayah Sai mengatakan bahwa dia akan berpatroli dan menginstruksi Sai untuk tinggal bersama neneknya serta mengunci pintu dan jendela. Di tengah tidurnya, Sai bermimpi menyeramkan, dan ketika dia terbangun, ranjang yang di tidurnya penuh dengan darah, dan jendela kamar yang tadinya tertutup kini dalam keadaan terbuka. Di bagian dada Sai juga terdapat luka. Sai meminta temannya Gert untuk menemaninya ke hutan. Di pertengahan jalan, Gert mengajak Sai untuk segera kembali, tapi Sai tidak mau, dan tiba-tiba mereka melihat seperti api yang melayang-layang. Gert pun segera menarik Sai untuk lari dan bersembunyi di balik pohon. Ternyata itu adalah seorang pria dengan memegang obor di tangannya. Sai pun tidak asing dengan kalung yang dipakainya, dan Sai menghampirinya. Dia adalah teman masa kecil mereka, Noi. Sekelompok orang dari Salaya mengaku sangat terusik dengan adanya Krause yang merajalela, yang telah memakan ternak sampai tidak tersisa. Singkat cerita, sekelompok orang Salaya ini menginginkan barter, di mana mereka diperbolehkan untuk tinggal di desa itu. Sebagai gantinya mereka akan menangkap siluman tersebut. Tidak begitu lama, ayah Sai datang dan menyuruh Gert untuk mengantarkan Sai pulang dahulu, dan ayahnya menginterogasi Noi dengan menanyakan motif dari Noi membawa orang-orang itu, dan alasan kenapa dia mengatakan bahwa desanya terdapat siluman. Noi cuma mengatakan bahwa dia tidak ada pilihan. Sai semakin merasa ada yang aneh dengan dirinya. Di pagi harinya, dia memuntahkan darah, juga jendela kamar yang selalu terbuka. Dikala pagi dan ditambah bercak darah di kasurnya, serta luka yang semakin melebar di bagian dadanya. Di luar rumah, terdapat segerombolan orang yang menyaksikan ternak yang mati dengan kondisi perut yang robek dan organ yang keluar. Dan saya mencari Gert yang ternyata sedang berlatih menembak di tempat orang-orang. Selain itu, Gert sepertinya ingin ikut dalam pemburuan siluman. Di malam berikutnya, para orang-orang dari Salaya mulai melancarkan aksinya dengan berkeliling desa untuk berburu siluman itu. Tiba-tiba, saya merasakan kesakitan dan terbayang-bayang mimpi buruknya seketika dia pun berubah seperti apa yang merasukinya. Teriakannya sampai kepada telinga sekelompok orang-orang Salaya. Saya pun pingsan dan terdapat sosok bayangan tepat di atasnya. Di tempat lain, bayi dari temannya Sai tiba-tiba menghilang. Sesosok cahaya melayang-layang. Orang Salaya itu pun mencoba membunuhnya dengan menembakinya berkali-kali. Anak itu pun berhasil diselamatkan. Noi pun kaget dengan apa yang dia lihat. Sai dalam keadaan tergeletak dan sesuatu terlihat menyerap ke dalam tubuhnya. Dan Sai pun kembali seperti biasa. Keesokan harinya, saya mendapati Noi yang sudah tidak lagi berada di kamar rumah perawatan. Saya pun merasa sedih dan menangis. Noi ternyata bermalam di vihara biksu dan menceritakan asal-usul siluman Krause. Sang biksu pun mengingatkan untuk percaya apa yang dilihat, tapi melakukan sesuai kata hatinya. Sepanjang jalan, Noi merenungkan perkataan biksu. Noi dengan sengaja meletakkan beberapa ekor ayam mati tepat di bawah jendela kamar Sai, dan tidak lama kemudian seutas tali merah, yang dimana lebih tepatnya adalah lidah dari siluman itu terjuntai dan melilit serta memakan ayam-ayam itu.
Keesokan harinya, saya terharu melihat kembali keberadaan Noi di ruang perawatan. Sebulan berlalu, dan tidak ada kekacauan yang terjadi. Tidak ada lagi berita tentang keberadaan siluman. Noi pun terus mempelajari siluman itu dan mencoba mencari tanaman yang konon dipercaya sejenis tanaman yang mampu menghalau transformasi bentuk rupa manusia menjadi siluman. Di malam harinya, anak perempuan yang tadinya pagi mengunjungi rumah sakit tiba-tiba menunjukkan gejala yang dialami oleh Sai dan berubah menjadi siluman Krause. Sekelompok orang Salaya yang sedang berpatroli langsung masuk ke dalam rumah dan menembaknya. Anak itu pun meninggal. Orang tuanya sangat terpukul dan mengatakan bahwa anaknya baru saja dijemput dari rumah sakit. Saya mulai tampak gugup dengan sorotan mata dari ketua kelompok orang Salaya itu yang mengarah kepada mereka. Mereka pun segera menuju ke dalam hutan dan mendapati sebuah rumah-rumah yang persis, di mana mereka pernah bermain di tanah sewaktu mereka kecil dahulu. Tidak jauh dari rumah itu, terdapat banyak sekali sesuatu yang bercahaya. Itu ternyata adalah tanaman yang dicari Noi selama ini. Sewaktu saya memakannya, dia merasa baik, merasa senang, dan segera mengumpulkan tanaman itu dan bermaksud untuk menanamnya. Chert dibakar api cemburu ketika melihat Sai dan Noi lagi berciuman dan langsung menyerang Noi. Ayah Sai mendapatkan berita dari warganya dan segera menghampiri lokasi di mana terdapat beberapa orang dalam kondisi mengenaskan dengan luka yang serius di bagian perut yang memperlihatkan usus yang keluar. Sang ayah mengatakan kepada warga, jika benar anaknya adalah siluman, maka dia memperbolehkan warga untuk menembakinya. Dengan panik saya masih berusaha mencari tanaman itu di antara lumpur. Warga semakin tidak sabaran dan meneriaki Sai monster dan menyuruhnya untuk segera keluar. Saya pun keluar dengan wujud manusia biasa. Tentu warga tidak percaya begitu saja. Entah apa yang terjadi, Chert berubah menjadi sesosok yang mengerikan dan Chert memohon agar saya tidak meninggalkannya. Biksu menceritakan asal mula Krause. Dikisahkan zaman dahulu, Krause yang adalah istri pertama Krahang jatuh cinta pada anak manusia yang akhirnya hamil dan kabur. Krahang pun marah dan merenggut jantung Krause untuk melampiaskan sakit hatinya. Singkat cerita, saya berubah kembali menjadi Krause dan Chert berubah menjadi Krahang. Ternyata orang Salaya itu juga adalah sosok dari Krahang. Kepanikan pun terjadi. Warga begitu murka dan dendam kepada siluman yang telah membunuh kerabat mereka. Pengejaran pun dimulai, seperti yang tertulis di legenda bahwa seorang Krahang akan selalu memburu Krause. Noi muncul dan membujuknya dengan mengatakan itu adalah Sai, jangan kau sakiti dia. Terjadilah pertikaian di antara Chert dan orang Salaya. Sayangnya perkelahian itu akhirnya menewaskan Chert. Sesampainya di tepi sungai, dengan sedih Noi meyakinkan Sai untuk bertahan karena sebentar lagi mereka akan sampai di Bangkok. Saya yang saat ini melihat kondisi badannya yang penuh luka dan tahu tidak mungkin bertahan hidup. Noi yang mengetahui hal itu pun menangis sedih. Saya memberikan ciuman perpisahan kepada Noi dan membiarkan perahu nelayan itu pergi tanpanya. Saya pun tertembak tepat di kepalanya oleh warga yang mengajarnya, dan kisah ini pun diakhiri dengan kenangan masa kecil mereka. Dan film pun berakhir. Bagaimana menurut kalian semua? Jika kalian tertarik untuk menonton film ini, kalian bisa langsung download saja di situs-situs film kesayangan kalian. Anyway, jangan lupa subscribe channel kami dan like video ini jika kalian suka. Share video ini ke kerabat kalian. Dan aku undur diri. See you on the next video. Adios.